Jadi Kang Deddy berapa tuh ngeluarin uang untuk kayak gitu selama sebulan? Banyak lah. Kaya berarti ya. Hatinya yang kaya. Karena urusan orang kaya atau tidak itu ukurannya bukan jumlah uang yang dia miliki. Tapi kemampuan dia mengorbankan uangnya bagi orang lain. Jadi bagi saya walaupun kaya raya, kalau pelit dia miskin. Oh gitu ya. Jadi yang kayak misalnya yang 80 juta tadi butuh apa tadi? Butuh perawatan tadi itu dibayarkan dia di 80 juta? Ya ada sebagian dibayar. Sebagian dibayar. Ada sebagian saya nego ke rumah sakitnya. Oke. Dan ini berjalan berapa lama berarti Kang? Sejak itu ya? Sejak nggak jadi bupati itu? Iya, sejak nggak jadi bupati. Dan sekarang tambah banyak dong harusnya? Tambah banyak, karena saya setiap hari kakak saya itu masak 100 porsi. Jadi setiap yang datang harus makan. Kalau pulang, ya nggak ada ongkos, kita ongkosin. Tapi dari sekian itu ada yang modus. Tetap ada ya? Ada. Yang cari celah ya? Ya kita di pura-pura nggak punya ongkos. Nah ada. Nah ini yang membuat Kang Deddy itu akhirnya dikenal masyarakat, dicintai gitu ya mungkin ya. Nah, ya, mungkin ini kan, dicintai. Ini kebijakan Deddy ini kan seperti spontan. Ya. Gitu ya. Ya. Itu memang secara spontan itu memang artinya ya memang karakter Kang Deddy seperti begitu, atau memang sebetulnya dari awal itu juga ada semacam kayak ada analisa, ada riset gitu. Nggak ada gitu-gitu ya. Saya semuanya spontan. Dan seluruh spontan yang saya lakukan itu biasanya kalau didasarkan pada metodologi ilmiah itu mendekati. Oh gitu. Iya. Karena kan spontan saya itu didasarkan pada kebutuhan. Kan hidup itu kan ada dua dong. Orang barat itu kan kekuatannya di logika. Orang timur kekuatannya kan dirasa. Dirasa. Oh gitu. Jadi kalau boleh sebut nih Kang Deddy, gaya kepemimpinan Kang Deddy itu sebetulnya referensinya siapa? Referensinya perasaan diri saya. Oh gitu, tidak ada orang lain yang begitu bisa ditiru saya gitu ya? Saya hanya diri saya. Nah ini kan, terkait dengan kebijakan Kang Deddy, ini kan banyak sekali. Ya, baru 6 bulan tapi kebijakan banyak sekali dan dibicarakan oleh orang. Tapi kebanyakan itu, bukan kebanyakan, sebetulnya ada yang bilang, wah ini kok kebijakannya kayaknya kok spontan dan kemudian seperti hanya jangka pendek aja. Misalnya, ya soal pendidikan misalnya, ya misalnya barak militer yang paling terkenal deh, anak-anak nakal, anak-anak apa itu yang Kang Deddy sebut waktu itu ya, ada beberapa karakter tuh, ada syaratnya yang bisa masuk barak militer adalah orang-orang anak-anak seperti begini gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya Kang? Jabar itu mengalami problematika yang sangat kompleks. Ini kan ada sebuah keadaan darurat. Saya contoh, ketika orang misalnya kehabisan napas. Kan ada metodologi yang kadang nggak logis, harus dicium agar napasnya terselamatkan. Dalam jangka pendek harus dilakukan karena problemnya mendasar dan harus ditangani. Saat itu juga. Bayangin kalau ada orang pingsan atau kehabisan napas, langsung ini harus ditangani oleh dokter spesialis. Kemudian ambulan yang membawanya harus punya standar. Kemudian roda yang bawa ambulannya, belangkarnya harus berstandar. Di ambulannya ada ini. Ya kelamaan. Iya. Nah, sekarang begini. Anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celurit. Celuritnya panjang 2 meter. Tiap hari berulang-ulang. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Nah, saya mengatakan, ini harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya adalah masukin dia barak militer. Nah, ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Indonesia itu di Kodam 3 Siliwangi ada namanya Dodik, ya kan, pemandu pendidikan. Nah, di Dodik itu calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Nah, maka anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang. Karena tentara perang dia hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grapolog, psikolog, kemudian fisikater, dan kemudian ada rangkaian tuh analisis. Nah, kemudian dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Nah, kemudian yang problemnya adalah apa? Problem saya itu bukan anak ketika selesai, kemudian balik pada orang tuanya. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Kenapa? Anak-anak itu tidak mau pulang. Oh gitu sekarang? Gak mau pulang.
Sekarang ada berapa Kang yang di Ya kan sebagian pulang. Ada 60 loh sekarang. 60? Ya Sekarang akhirnya masih tidak pulang. Saya tetap di sana? Saya urus di Bandung. Oh. Kenapa? Ketika pulang Maksudnya dari Dodiknya udah selesai? udah selesai, tapi dia nggak mau pulang. Nggak mau pulang? Karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Oh. Terus sekarang ditampung Akang di mana? Ya di Bandung. Ada tempat? Ada tempat. Ada tempat. 60, Dia disekolahkan. 60 disekolahkan sama Kang Dedi? Disekolahkan biasa. Biaya pribadi? Biaya pribadi. Setiap hari makan? Ya ada yang urus. Enggak, maksudnya dari Kang Dedi juga? Ada, iya. Oh. Oh gitu? Ya. Oh. Nah ini kan problem. Nah jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungannya. Nah karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah ini harus gimana? Anak dari pendidikan ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Nggak boleh lebih dari jam 9. Di luar rumah? Iya dong. Oh, 9 malam ya? Setelah itu masuk sekolahnya jam 6:30 pagi. Tujuan untuk apa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran, itu selesai. Habis itu ini yang belum saya terbentuk, saya ingin bentuk tim cyber. Tim cyber apa? Perkelahian itu sistemik, Pak. Ada pemandunya di media sosial. Terus kemudian ada diklatnya. Oh, ada diklat? Ada diklatnya di media sosial tuh. Kemudian ada situsnya. Di mana dia beli celurit. Di mana dia beli parang. Di mana dia beli rantai. Ada nanti beli tuh. Nah, kemudian ada perjanjiannya. Janjian di IG biasanya. Jam 12 kita ketemu. Malam. Jam 2 malam kita ketemu. Nah, janjian nanti ada perekam. Berkelahi itu direkam oleh siapa? Seniornya. Nah, ini kan harus terdeteksi oleh tim cyber sehingga ketika mereka buat janji sudah tak janjian di mana? Sudah ketahuan, sudah terdeteksi. Iya, jadi menangani. Nah, kemudian kebetulan saya punya hubungan yang sangat baik dengan Polda, dengan para Kapolres, Kasat Serse saya ini langsung. Makanya saya selalu motivasi. Ada peristiwa ini, selalu Kapoldanya ngomong ke saya, 1 kali 24 jam tertangkap. Dan sekarang eskalasinya kan makan turun. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor, sekarang makin turun. Turunnya sampai berapa persen, Kang? Ya, mungkin sekarang ada data dari polisi atau ya kalau sekarang tuh dalam sebulan ini hanya di Kota Bandung hanya 1 kasus pengeroyokan. Awalnya dulu mungkin hampir seminggu sekali setiap hari. Setiap hari, oh gitu. Sekarang turun. Di Indramayu yang biasanya pusat gengnya sekarang bulan ini nggak ada. Bulan kemarin hanya 1 kasus itu terungkap dan itu pun karena anak lari dikejar jatuh meninggal. Jadi seperti aturan jam malam itu, tidak boleh jam 9 malam harus di rumah lagi. Iya. Itu dituangkan Kang Dedi dalam bentuk apa itu aturannya? Itu surat edaran. Surat edaran. Iya. Artinya sebetulnya bupati-bupati, wali kota di Jawa Barat harusnya melakukan itu ya? Dan banyak yang melakukan. Oh, ada yang sukses juga? Banyak. Ya itu buktinya di Bandung. daerah di Bandung sudah agak turun. Kemudian di Tasik turun. Di Purwakarta turun. Saya dengar Kota Bekasi juga sama ya? Suka Bekasi turun. Ya kan? Kabupaten Bekasi turun. Perkelahian antara ormas. Di Jawa Barat dalam tahun ini hampir nggak ada. Oh, iya. Ormas ya kalau dia lain lagi ya itu. Ya, artinya bahwa ini berimplikasi. Tindakan-tindakannya berimplikasi. Dulu perkelahian antar ormas hampir tiap seminggu sekali ada.